Wassalamualaikum walhamdulillahirabbil alamin. Dan saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa Radio TV dan Radio Roja dan juga para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kreo.dakwahsunnah.com. Oh iya Mas, gimana kabar kemarin tuh Mas? Yang kemarin itu, coba ambil kursi dulu. Ini Mas Bobai dijauhkan dulu deh, Yang kemarin, sini sih Mas. Yang anak sharing itu Sat ya? Iya Sat, yang kemarin tuh udah ini, alhamdulillah ada kabar baiknya Sat. Alhamdulillah. Mubarak, selamat. Mudah-mudahan Allah memberkahi. Amin. Lalu gimana rencana selanjutnya? Bulan apa? Iya, pengennya sih bulan depan ini Sat. Bulan ini? Bulan depan yang Jumadah Tsaniyah ini? Iya Sat. Masya Allah. Sawah. Saya suka tuh. Kalau ada niat baik, diambil. Iya. Cepat tanggap, jangan lambat-lambat. Dan itu hidup seorang Muslim. Nah ini tapi Sat, itu kapan ya tangganya gitu Sat? Jadi Mas, antum ini nanya tanggal kayak orang-orang di luar gitu, nanya tanggal kapan hari baiknya gitu. Iya. Iya, gitulah Sat. Gimana Sat? Benar Mas. Ada nggak ketentuannya gitu Sat dalam Islam gitu Sat? Semua hari itu baik Mas. Rasulullah SAW pernah bersabda, la adwa wala tiyarata wala hammata wala safar. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Tidak ada burung hantu yang memberikan pengaruh buruk dengan sendirinya. Tidak ada perasaan bernasib sial karena melihat atau mendengar sesuatu dengan sendirinya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bulan Safar yang buruk dengan sendirinya. Tidak ada namanya bulan panas kemudian kita tidak boleh menikah pada bulan itu. Kemudian tidak ada hari tidak baik, hari baik, nggak ada. Misalkan ada orang, misalkan Mas lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, kemudian calon Mas tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, maka kemudian digabung-gabung, dihitung-hitung, tidak ada dalam Islam. Jadi kalau Mas bertanya tadi tentang hari baik, maksudnya adalah kapan bagusnya kita menikah dalam artian ya. Kelapangan waktu masing-masing itu tidak mengapa. Tetapi kalau bertanya tentang hari baik, bahwasanya di sana ada hari baik, ada hari buruk, maka ini tidak sesuai dengan akidah seorang Muslim, Mas. Nah, ya, tidak sesuai dengan akidah seorang Muslim. Karena Rasulullah SAW bersabda, "At-tiyaratu syirk." At-tiyaratu syirk. Artinya merasa bernasib sial ketika melihat sesuatu atau ketika mendengar sesuatu atau ketika mengatakan sesuatu itu adalah sebuah kesyirikan. Kenapa dinamakan kesyirikan? Karena dia menganggap ada hari yang membawa sial. Padahal hari semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengatur kecuali Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hari itu. Ini juga pelajaran bagi kaum muslim seluruhnya. Bahwasanya tidak ada dalam Islam ada hari baik, ada hari sial, enggak ada. Iya. Nah, gitu ya. Jadi tentukan kapan keluasannya. Nah, misalkan keluarga mempelai perempuan, calon mempelai perempuan, kapan keluasannya? Keluarga Mas kapan keluasannya? Iya. Satu lagi Mas, ada perkara menarik ini. Di hadapan saya ada laptop, saya baca hadisnya. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam kitabnya Musannaf. Dan ini sampai kepada sahabat-sahabat Abu Dzar, kemudian juga Hudzaifah, kemudian juga kepada Abdullah bin Mas'ud, yaitu bahwa mereka mengatakan kepada Abu Sa'id Maula Abu Usaid. Abu Sa'id ini adalah seorang budak yang beliau baru menikah.
Kemudian karena walimatul urus akhirnya dihadiri oleh para sahabat tadi, Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah, Abu Dzar. Kemudian mereka memberikan masukan, sarannya yaitu idza dakhala 'alaika ahluka fasalli raka'atain. Jika istrimu memasuki kamarmu untuk pertama kali, Mas nanti berdua-duaan dengan dia dalam sebuah kamar yang disebut oleh sebagian orang malam pertama itu kan? Ya, the first night. Ya, al-lailal ula, ahlail layali. Malam yang paling manis di dalam kehidupan. Nah, itu sebentar dulu Mas, sabar. Belum selesai ini. Jika masuk istrimu ke dalam kamarmu atau bertemu pertama kali, fasalli raka'atain, salat 2 rakaat. Nah, ini kalau seandainya dia lagi dalam keadaan menstruasi ataupun haid, ini sunnah belum bisa dikerjakan salat bersama-sama. Makanya cari waktu yang dia tidak dalam keadaan haid agar bisa mengerjakan sholat bersama ini pada the first night tadi. Gak pikiran sampai situ loh ya? Iya, ini bagus ini ya. Jadi bisa mengerjakan sunnah itu, kemudian juga bisa mengerjakan untuk melakukan mungkin ingin melakukan hubungan pertama kali pada malam itu. Baik itu siang hari ataupun malam hari. Jadi tidak mesti malam pertama itu tidak mesti harus malam. Siang pertama juga bisa, asalkan dia dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan terlarang untuk sholat. Ini perlu dipikirkan. Ya, minta kejelasan kepada pihak mempelai perempuan. Dan itu diperbolehkan dalam Islam. Nah, kemudian yang ketiga Mas, dalam pengurusan seperti ini, terutama kita di Indonesia, kita perlu ke RT, apalagi ke KUA, ya, itu kan kadang-kadang membutuhkan pergi berdua ke sana, ya kan, mengurus kepada RT. Nah, itu dijauhi, jangan terlalu kita bebas, karena masih belum resmi sebagai pasangan suami istri. Kalau misalkan kita minta bantuan ngurusin sama pihak RT kayak gitu, gimana Sab? Ya tidak mengapa. Dia menghindari itu tadi. Iya, agar tidak terjadi kontak pandang ataupun berbicara terlalu tidak perlu. Tidak mengapa. Yang penting dijaga adab-adab seperti itu, karena orang yang pacaran setelah atau sebelum menikah, sebelum menikah itu tidak akan merasakan kelezatan pernikahan dengan sempurna. Beda dengan orang yang mengenal calonnya setelah dia menikah. Subhanallah, itu benar-benar terasa lezat. Dan Islam tidak mengajarkan untuk beli kucing dalam karung. Kita sebelum menikah, kan Mas sebelum menikah, coba Mas sebelum menikah mengetahui siapa namanya, kemudian mengetahui mungkin bisa melihat wajahnya di hadapan mahram-mahramnya. Tukar biodata kemana? Ya, tukar biodata. Itu boleh dalam Islam, asalkan tidak dalam bentuk seperti pacaran sekarang yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi sekarang. Coba nanti deh rasakan lezatnya bagaimana sesudah menikah. Ya. Satu lagi Mas, jangan lupa doa. Insyaallah. Karena mungkin Mas bisa merencanakan seluruh rencana, tapi kadang-kadang Allah berkehendak lain. Maka tetaplah berdoa untuk dimudahkan dalam rangka ibadah. Ini kan sekarang ibadah, ya. Pelajari adab-adab dan hak-hak suami istri. Beritahu kepada calon mempelai untuk mempelajari hak-hak suami, dan antum pelajari hak-hak istri apa. Dan hak-hak istri yang paling luar biasa yang Allah seorang suami hak istri yang paling luar biasa adalah disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 19. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Artinya gaulilah istri-istrimu dengan kebaikan. Nah, ini ada tafsiran-tafsirannya.
disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dan juga para ulama tafsir yang lain. Apa maksudnya menggauli istri dengan kebaikan? Itu bukan sekedar nikah kemudian dapat kelezatan selesai, nggak tahu hak istri, nggak tahu kewajiban suami. Jangan seperti itu ya. Coba pelajari hak-hak tersebut ya. Di antara hak seperti yang saya katakan itu wa'ashiruhun, gaulilah istri-istri dengan baik. Dan maksud menggauli di sini ya, kita campuri mereka, kita bergaul, berteman dengan dia ketika dalam kehidupan kita berumah tangga. Kemudian juga dengan ma'ruf di sini maksudnya adalah perkataan kita, kelakuan kita, penampilan kita. Coba deh Mas pelajari di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir perkataan-perkataan para ulama tentang surat An-Nisa ayat 19. Mudah-mudahan itu bekal untuk menyongsong kehidupan yang lebih baru. Ternyata tiba juga hari itu ya. Insyaallah. Ya. Jazakallah khair. Jazakallah khair ya. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah SWT. Amin. Ya. Lanjutin lagi, Ustaz. Ya, Beresin. silakan. Beresin.